I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nurusyatika. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Teman-teman di sini pasti ada dong yang susah dalam berkomunikasi. Nah, video ini sangat tepat nih. Di sini saya akan membahas bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Silakan disimak ya videonya. Apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi atau ide maupun perasaan yang mengakibatkan terjadinya hubungan antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan dan komunikator memiliki suatu pemahaman yang sama. Komunikasi efektif terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini penggunaan mimik wajah atau ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini komunikasi yang menggunakan kata-kata, seperti misalkan wawancara, talk show ataupun pidato. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang efektif agar maksud atau tujuan pesannya itu tersampai dengan baik. Berikut beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Terkadang kita harus melihat dari kacamata orang lain dan merasakan bagaimana perasaannya atau bagaimana jika kita berada di posisi orang tersebut. Ada hal yang kita anggap remeh, tetapi belum tentu remeh bagi orang tersebut. Dalam berkomunikasi, seharusnya kita tidak langsung asal bicara saja dan tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Dalam memahami sudut pandang orang lain juga, kita bisa mendapatkan ide beserta solusi terhadap lawan bicara kita, dan lawan bicara kita juga akan merasa sangat dihargai. Yang kedua, berempati terhadap lawan bicara. Untuk memahami bagaimana perasaan orang tersebut, kita itu harus berada di posisi orang itu. Kita membayangkan bagaimana perasaan orang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan empati. Misalkan kita mempunyai teman yang merasa sangat stres, dan kita juga berusaha memahami apa yang ia rasakan, dan kita pun akhirnya ikut merasa stres. Meskipun pikiran dan perasaan kita berbeda, namun kita harus tetap menerima dan menghargai, dan kata-kata kita juga harus dipertimbangkan lebih tepat. Apalagi kita harus membuat kondisi yang nyaman dalam berkomunikasi. Yang ketiga, active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan ketika kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita itu sadar dan hadir sepenuhnya dalam berkomunikasi. Pikiran kita tidak melayang ke masa lalu maupun juga ke masa depan. Kita mendengarkan tanpa adanya penghakiman. Kita bisa menanyakan ulang mengenai pernyataan lawan bicara. Hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa kita ini ingin tahu tentang orang tersebut, serta lawan bicara merasa ia didengarkan dan dihargai. Yang keempat, ketahui lawan bicara. Mengetahui orang yang kita ajak berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku kita kepada orang tersebut. Misalnya, kepada teman sebaya sangat berbeda dengan kita kepada orang tua. Saat kita mengetahui lawan bicara kita, maka kita akan dengan lebih mudah memperhatikan topik apa yang akan kita bicarakan dengan lawan bicara kita, serta bahasa juga harus lebih tepat dan pesan itu akan tersampaikan, jadi akan membuat nyaman dalam berkomunikasi. Yang kelima, perhatikan postur tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk pesan nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, seperti ekspresi wajah, sorot muka, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas. Saat kita memperhatikan postur tubuh dari lawan bicara kita, maka kita akan mendapat informasi yang lebih dari pesan yang disampaikan lawan bicara kita. Kita harus lebih peka terhadap lawan bicara kita agar kita bisa lebih memahami lebih dalam terhadap lawan bicara. dan kita bisa menciptakan kedekatan
dan membangun hubungan yang baik. Yang keenam, selanjutnya pilihlah waktu yang tepat. Seperti ungkapan yang sering kita dengar bahwa ada tempat dan waktu untuk segalanya. Demikian pula juga untuk komunikasi. Hindarilah mendiskusikan hal-hal berat pada malam hari. Sebaiknya sampaikanlah pesan atau berdiskusilah pada saat siang ataupun sore hari, saat orang lebih siaga dan sedia dan umumnya lebih mampu menanggapi dengan jelas. Selanjutnya, fasilitasi perbincangan yang terbuka dan akrab. Pilihlah tempat yang tepat memberikan kebebasan untuk berbicara dengan terbuka sehingga pembicaraan berkembang dan matang. Jika Anda harus menyampaikan berita buruk seperti kematian ataupun perceraian, jangan melakukannya di depan orang banyak, seperti di antara rekan kerja atau orang umum, orang lain. Hormatilah orang yang berbicara dengan Anda di tempat yang lebih pribadi. Selanjutnya, hindari semua kemungkinan gangguan. Matikan semua alat elektronik ataupun HP yang dapat mengganggu pembicaraan. Jika telepon berdering, maka matikanlah deringan yang pertama. Kemudian, matikan telepon sepenuhnya serta lanjutkan pembicaraan. Jangan biarkan gangguan eksternal mengganggu konsentrasi Anda. Mereka bisa mengganggu baik Anda maupun pendengar Anda dan dapat membunuh pembicaraan secara efektif. Yang terakhir, reflektif. Merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memparafrase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara itu akan mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah disampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan serta mengindikasi lawan bicara untuk tetap mengobrol. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Adanya komunikasi, maka hubungan manusia akan terjalin hingga lebih dekat. Berkomunikasi yang efektif akan mempercepat penyampaian pesan dan memaknai pesan, serta bisa membuat keadaan lebih nyaman. Sekian, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.